Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang dewi yang memiliki paras kawai yang diberi kepercayaan untuk menyelamatkan dunia dengan kesulitan tingkat S. Nah, diketahui nama dewi ini adalah Listarte ya teman-teman, atau untuk kedepannya kita panggil saja Lista. Nah, seperti biasa nih ya, si YouTuber ganteng idaman janda ini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang dari anime ini. Biar kalian apa? Ya, biar kalian gak bingung dong. Jadi, di anime ini itu dewa atau dewi akan diberikan sebuah tugas untuk menyelamatkan dunia dengan tingkat kesulitannya masing-masing. Dari dunia yang memiliki rank D hingga dunia dengan tingkat kesulitan yaitu rank SS. Yang tentunya di setiap dunia yang akan diselamatkan oleh dewa atau dewi ini ada sesosok raja iblis yang menguasai dunia tersebut. Dan tugas dari dewa atau dewi yang terpilih ini adalah untuk memusnahkan raja iblis dunia itu dengan cara memanggil seorang pahlawan yang dewa atau dewi ini pilih. Ya, mirip-mirip kayak anime Konosuba lah ya cu. Oke, lanjut. Nah, meskipun di hadapan dewa-dewi, Lista ini sangat merasa tersanjung karena terpilih untuk menaklukkan dunia rank S, tapi sebenarnya Lista sangat merasa terbebani ya, karena faktanya Lista merupakan seorang dewi tingkat rendah. Oh iya, Lista merupakan dewi dengan tipe kekuatan penyembuh ya para penonton. Nah, karena sudah terlanjur menjadi dewi terpilih, Lista pun memilah dan memilih pahlawan yang akan ia bawa nantinya. Dan setelah cukup lama memilah dan memilih, pada akhirnya Lista menemukan pahlawan yang bernama Seiya. Dan tanpa basa-basi, Lista pun langsung memanggil pahlawan tersebut. Megami Listarte no nani oite 今ここに勇者を召喚する。Sedikit gambaran aja ya buat kalian. Jadi Seiya ini merupakan orang yang memiliki sifat kecurigaan di luar batas wajar ya para penonton. Ya, nanti kalian bakal tahu lah sebetapa besarnya kecurigaan orang ini dengan apapun yang saya lihat. Lanjut, Lista yang berhasil memanggil pahlawannya ini langsung mengajak saya berpetualang ke dunia yang bernama Gair Brunde. Anjing, kenapa namanya ribet-ribet cu? Ya pokoknya itulah ya. Ya, aing panggil aja si dunia Gair Brunde ini jadi bumi ya cu ya. Nah, tempat yang kini ditinggali oleh Lista itu merupakan alam dewa ya para penonton, yang mana waktu alam dewa dengan bumi itu jauh lebih lambat. Ya, seperti 3 hari di alam dewa sama dengan 1 jam di bumi. Saya yang memiliki tingkat kewaspadaan dan kecurigaan yang sangat tinggi menolak untuk langsung berpetualang, yang mana saya meminta Lista untuk menunggunya terlebih dahulu untuk berlatih. Lista yang tidak mungkin terjun ke bumi seorang diri, ya mau tidak mau gitu kan harus menunggu saya berlatih. Hingga hari demi hari pun berlalu. Nah, setelah menunggu cukup lama, saya pun pada akhirnya siap untuk berpetualang ke muka bumi. Sesampainya di bumi, saya dan Lista langsung mempersiapkan perlengkapan mereka untuk bertarung seperti jirah, pedang, dan obat-obatan lainnya. Akan tetapi, ketika saya dan Lista akan melanjutkan perjalanannya, saya tidak sengaja bertemu dengan monster tingkat rendah yaitu Slime. Saya yang orangnya sangat waspadaan dan curigaan gitu ya, langsung mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melawan Slime tersebut. Bahkan ketika Slime ini sudah mati sekalipun, saya sama sekali tidak memberikan Slime ini ampun cu. くらえアトミックスプリットスラッシュ。まだだ、まだ生きているかもしれん。ヘルズファイヤー。 Setelah merasa cukup, akhirnya saya dan Lista pun akan melanjutkan perjalanannya lagi. Baru aja saya melangkah, tiba-tiba saja saya dicegat oleh salah satu komandan pasukan Raja Iblis yang bernama Chaos. Maksudnya itu Chaos. Chaos Machina.
何者？はじめまして、女神様と勇者様。私、魔王軍直属四天王が一人。Lista yang heran bercampur kaget karena tidak mengira ada komandan pasukan Raja Iblis di sebuah desa yang damai. Pada akhirnya melarikan diri dan begitu pun dengan Seiya. Di sini saya memerintahkan Lista untuk segera membuka portal ke alam dewa karena saya ingin berlatih kembali. Dan Lista yang tidak punya pilihan lain pun pada akhirnya membukakan portal ke alam dewa. Sesampainya di alam dewa, saya pun tanpa banyak basa-basi langsung berlatih kembali. Akan tetapi, Makina yang tidak kehabisan akal mendesak saya untuk kembali menghadapinya. Karena jika tidak, Makina tidak akan segan-segan untuk melobikan seluruh penduduk desa. Lista yang melihat keadaan sudah semakin mendesak pun, pada akhirnya memerintahkan saya untuk segera kembali ke bumi untuk menyelamatkan penduduk desa yang tengah ditawan. Namun, saya yang masih belum selesai dengan latihannya, mencuekkan peringatan Lista dan terus-menerus berlatih seorang diri. Lista yang merasa saya ini sama sekali tidak peduli dengan umat manusia, sontak merasa kecewa ya kepada saya, karena faktanya meskipun saya atau Lista mati, mereka semua akan kembali ke alamnya masing-masing. Seperti saya yang akan kembali ke bumi tempat saya berasal dan Lista akan kembali ke alam dewa. Tapi tidak dengan para penduduk desa ya para penonton. Jika para penduduk desa ini meninggoy, mereka tidak akan pergi kemana-mana, dalam artian lain sudah tamatlah ya. Yang oleh karena itu di sini Lista yang sudah kecewa dengan saya pun sudah putus asa lah dengan pahlawannya ini, hingga menganggap saya bukanlah pahlawan sejati. Akan tetapi tak selang lama Lista mengatakan hal tersebut, saya selesai berlatih dan mengucapkan kalimat khasnya, yaitu Lady Perfectory. Lista yang melihat saya selesai berlatih langsung mengeceknya dengan mata batin dong ya. Dan kini kita diperlihatkan level saya yang sudah meningkat pesat hanya dengan latihan dasar saja. Nah, setelah semua persiapan sudah cukup, saya pun kembali menemui Makina dan terjadilah pertarungan saya dengan salah satu komandan pasukan Raja Iblis ini. Wind Blade! Tapi ya melawan komandan pasukan Raja Iblis itu tidaklah segampang seperti kalian yang membolongi sabun kalian ya cuy ya. Yang mana ketika Makina sudah serius, kekuatannya ini sudah setara dengan Raja Iblis yang ada di dunia rank D. Akan tetapi saya yang memiliki sifat curigaan dan waspada tingkat dewa sudah mempersiapkan hal tersebut. Dan dengan skillnya yang sudah ia pelajari secara autodidak, saya pun dengan mudahnya mengalahkan salah satu pasukan Raja Iblis. Dan ya seperti biasa, meskipun kematian Makina sudah dikonfirmasi, akan tetapi saya yang masih ragu pun mulai mengkombo dewa sisa-sisa bagian dari Makina hingga membuat desa ini hampir terbakar habis. Dan setelah merasa cukup, saya dan Lista pun kembali ke alam dewa untuk ya berlatih lagi dong. Nah, ketika saya tengah sibuk berlatih, Lista menemui salah satu senior dewinya, yaitu Arya, sang dewi penyegel. Dan ketika Lista tengah asik merumpi dengan Arya, tiba-tiba saja saya masuk ke ruangan Arya. Lista mo iru? Marau kana? Koko ni ita no ka? Sagashita zo. Ikureru? Tapi anehnya Arya yang melihat saya ini seolah-olah ada sesuatu kenangan khusus lah ya di antara mereka. Entah sudah melakukan anu-anu atau apa gitu ya, saya juga tidak mengerti. Tapi yang pasti itu semua akan terjawab seiring berjalannya alur cerita. Lanjut, di sini maksud dan tujuan saya menemui Lista itu adalah untuk mencarikannya dewa yang bisa melatih dirinya. Arya yang teringat dengan dewa pedang yang bernama Cercius langsung membawa saya ke hadapan sang dewa tersebut. Di sini Arya secara pribadi meminta Cercius untuk melatih saya. Cercius yang mengetahui saya ini adalah manusia, pada awalnya tidak mau melatih saya ya. Tetapi karena Arya terus membujuk Cercius, dengan terpaksa Cercius pun mau melatih saya. Tapi dengan satu syarat, bahwa saya harus siap jika ingin dilatih oleh Cercius yang mungkin saja akan membuat hidup saya sudah seperti di neraka. 途中で投げ出したりしたら許さんからな。おい、なんだその態度。人間のくせに偉そうだ。ごちゃごちゃ言うな。さっさと来い。おう、わかった。
Hingga beberapa hari pun berlalu, Sersius sang dewa pedang yang gagah perkasa ini setelah melatih Seiya, tiba-tiba saja sikapnya berubah. Sersius sudah menganggap Seiya adalah seorang monster yang kekuatannya itu sudah melebihi seorang dewa. Bahkan ketika Sersius bertemu dengan Seiya, ia langsung membuang pedangnya dan menjadi trauma dengan pedang. Setelah mengkombo dewa Sersius dan membuatnya trauma terhadap pedang, pada akhirnya Seiya pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dan mengeluarkan kalimat andalannya, yaitu Ready, perfectly, junbi wa kanzen ni todonotta. Scene pun dialihkan kepada Seiya yang tiba di suatu kota, yang mana di kota ini ternyata sedang diserang oleh pasukan undead. Seiya yang mengetahui ada undead pun bergegas membeli air suci di toko terdekat dan segera menuju ke kuil untuk menemui ahli agama. Tapi ketika Seiya ini bertemu dengan pemimpin gereja, Watakushi, Shinfu no Marus to moushimasu. Yap, karena kecurigaan tingkat dewanya, pada akhirnya di sini terungkaplah ya bahwa pemimpin gereja ini merupakan seorang undead yang menyamar. Seiya yang mengetahui ada undead di hadapannya pun langsung mengkombo dewanya dong, hingga gereja ini pun hancur. Oh iya, di sini juga saya bertemu dengan dua orang bocil yang bernama Mas dan Ele yang merupakan keturunan dari ras naga. Yang mana bocil-bocil yang mengetahui bahwa saya adalah seorang pahlawan meminta saya untuk memasukkannya ke dalam grup. Namun saya menolak permintaan dua bocil ini secara mentah-mentah ya teman-teman. Yang karena tolakan saya, dua bocil ini menjadi sakit hati kepada saya dan akan membuktikan bahwa ia itu pantas berada di sisi pahlawan. Iran. Tapi ya mari kita lupakan dulu lah ya dua bocil ini, karena kini kita diperlihatkan Seiya yang benar-benar membabi buta membantai para pasukan undead yang berjumlah 10 ribuan ini dengan sekejap. Setelah berhasil melobikan 10.000 pasukan undead, saya pun kembali ke penginapan. Nah, di penginapan saya ini sama sekali tidak bersantai ya, melainkan membuat senjata berkualitas tinggi dengan menggunakan helaian rambut dari Lista. Lista yang mengetahui ini tentunya sangat marah ya kepada saya yang sudah mengambil rambutnya tanpa izin. Dan ketika mereka tengah berdebat, tiba-tiba saja saya mendapatkan sebuah kiriman kaca dari orang misterius, yang mana dalam kaca itu menunjukkan bahwa Mas tengah tersandra oleh salah satu komandan Raja Iblis bernama Death Magra. Yang mana Death Magra ini pula lah yang bertanggung jawab atas 10.000 pasukan undead. Akan tetapi dengan kekuatan saya saat ini, Death Magra bukanlah tandingannya ya, sehingga saya ini dapat dengan mudahnya melobikan Death Magra. Mas dan Ele yang melihat betapa overpowernya saya pun pada akhirnya mengakui saya sebagai seorang pahlawan. Dan saya pun juga pada akhirnya membawa Mas dan juga Ele dalam pertempurannya, tapi sebagai pembawa barang. Mas dan Ele yang mendengar hal tersebut pun pada akhirnya mensetujuinya. Lalu scene pun berganti kepada saya yang akan mengajak para bocil ke alam dewa untuk berlatih. Yang mana Mas akan dilatih oleh dewa Sersius, Ele akan dilatih oleh dewi api bernama Hestia, sedangkan saya akan berlatih dengan seorang dewi perang bernama Adenela yang nampak suram. Keiko. Ningen ni Keiko ka? Hari demi hari pun berlalu. Nah, setelah berhasil membuat dewa pedang Sersius trauma dengan pedangnya sendiri, kini setelah saya berlatih sekian lama dengan dewi perang Adenelia
Adele aja lah ya cuy ya. Adele yang suram. Saya pun berhasil membuat Adele yang suram ini merubah penampilannya menjadi sosok loli dan membuatnya jatuh cinta cu. Loli enggak tuh? Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Seiya yang sudah ada di alam manusia. Di sini, Seiya langsung memusatkan tujuannya untuk mengambil pedang suci yang berada di negeri para naga. Sesampainya di sana, Seiya dan kelompoknya ini langsung disambut dengan baik oleh ras naga, terutama oleh pemimpin ras yang bernama Levi Ae. Sumpah cuy, ini anime nama-namanya ngaco banget anjing. Levi Ae yang sudah mengetahui kedatangan saya pun menjelaskan bahwa jika saya ingin mengambil pedang suci, maka Ele harus ditumbalkan. Karena ya bisa dibilang Mas dan Ele ini adalah keturunan naga yang spesial lah ya. Mas sendiri memang sudah ditakdirkan untuk menjadi pejuang, sedangkan Ele ditakdirkan untuk menjadi pedang yang nantinya digunakan untuk melobikan Raja Iblis. Oh ya, nama pedang yang dimaksud adalah Igjasion ya, tapi kita sebut saja pedang suci lah cuy ya. Ele meskipun dengan berat hati, ia pun mau tidak mau menerima takdirnya yang sangat berat ini. Singkat cerita, hari ritual pun tiba. Di sini saya yang tidak terima langsung menggagalkan ritual ini dengan cara harus mengalahkan Levi Ae terlebih dahulu. Yang oleh karena itu pertarungan pun tidak bisa dihindari lagi. Atomic Split Slash. Double Wind Blade. Setelah pertarungan yang cukup sengit, pada akhirnya Levi Ae pun harus pergi ke lobi. Dan sebagai gantinya, Ele ini berhasil diselamatkan. Nah, di sini Seiya yang tidak mau ada perselisihan dengan ras naga karena kematian pemimpinnya, Seiya mengecoh ras naga dengan cara membuat pedang suci yang palsu. Setelah pulang dari tempat ras naga dengan tangan kosong, tiba-tiba saja saya dicegat oleh sekumpulan kesatria dari kerajaan yang dipimpin oleh kesatria wanita bernama Rosalie. Yang mana di sini saya diminta untuk membantu pasukan kerajaan dalam melawan pasukan Raja Iblis yang bernama Belbubub. Belbubub anjing. Belbubub. Saya yang mendengar permintaan itu pun tanpa banyak basa-basi langsung pergi ke TKP. Tapi ketika saya dan partinya ini tiba di TKP, saya sangat kesal ketika melihat cara bertempur Mbak Rosalie yang memaksakan anak buahnya untuk terus bertempur sehingga banyak dari anak buah Rosalie yang pergi ke isekai. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan saya dan partinya ini yang tiba di istana. Rosalie yang mengetahui kini ada pahlawan di sisinya pun langsung berniat untuk kembali pergi ke medan pertempuran untuk menyerang sarang dari Belbubub. Wah, saya yang memiliki sifat sangat curigaan dan super duper waspada tentang semua hal. Tentunya menolak hal tersebut dan berniat untuk kembali ke alam dewa untuk berlatih. Rosalie yang mendengar jawaban tersebut dari sang pahlawan tentunya menentang keputusan saya dong ya. Sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka berdua sehingga kita diperlihatkan iya, di sini saya tanpa rasa ampun langsung berikan combo dewa kepada Mbak Rosalie sembari pergi menuju ke alam dewa. Sesampainya di alam dewa, saya langsung berhati dengan Dewi Panah bernama Mitis. Oi, 矢を同時に数本発射することはできるか? Lanjut, setelah menguasai teknik berpanah, saya pun langsung utiwi ke alam manusia untuk memusnahkan seluruh pasukan Raja Iblis. Tapi alangkah terkejutnya saya ketika melihat Rosalie yang nekat solo versi squad menghadapi pasukan Raja Iblis yang pada akhirnya ya ketangkep juga gitu kan si beban squad yang satu ini. Akan tetapi dengan rencana cerdik dan kekuatan OP-nya saya, pada akhirnya saya pun berhasil mengalahkan pasukan Raja Iblis dengan begitu mudahnya.
Sebagai ucapan terima kasih Mbak Rosalie ini memberitahu lokasi Jirah Suci yang berada di suatu desa. Seiya and the gang pun tanpa banyak basa-basi langsung utiwilah ke desa yang dimaksud. Namun naasnya ketika Seiya tiba di TKP, desa itu sudah hancur diserang oleh salah satu komandan Raja Iblis yang diketahui bernama Kill Kapul. Namun ya agar mudah diingat kita sebut saja Saepul ya cuy ya. 何者だ。魔王軍の参謀にして四天王召喚術師キルカプルと申します。 Di sini Saepul sengaja menyerang desa ini karena Saepul tahu bahwa di desa ini ada sebuah Jirah Suci. Sekaligus Saepul ini memanggil seorang dewa kematian yang kita panggil saja Shinigami untuk mengalahkan Seiya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Seiya yang melihat betapa overpowernya Shinigami ini langsung pergi ke alam dewa dan berniat untuk mengadu dombakan dengan dewa kehancuran sekaligus dewa terkuat yaitu Valkyrie. Wah, Valkyrie yang tiba-tiba saja diserang oleh Shinigami tentunya tidak tinggal diam dong ya dan langsung melobikan Shinigami ini dengan Valhalla Gate. Sedikit penjelasan tentang Valhalla Gate ya teman-teman. Memang benar Valhalla Gate ini adalah jurus paling overpower yang ada di anime ini. Namun bayarannya tidaklah murah ya cuy ya, yaitu nyawa. Tapi bang, kalau bayarannya nyawa, kenapa Valkyrie ini masih hidup bang? Ya, alasan Valkyrie ini masih hidup itu adalah karena Valkyrie ini seorang dewa. Dan dewa diberkahi dengan umur abadi dan tidak bisa mati bagaimanapun caranya. Balik ke cerita, saya yang melihat betapa overpowernya jurus dari Valhalla Gate, pada akhirnya meminta tolong kepada Valkyrie untuk mengajarinya jurus Valhalla Gate. そもそも破壊術式を人間が覚えられるわけがね。本当にそうか試したらどうだ。しつこいやつだな。 Lalu scene pun berganti dengan diperlihatkannya peperangan antara ras manusia melawan ras iblis. Hingga kita diperlihatkan クラッシュセイントライト。勇者でもない人間ごとき。 Iya, kita diperlihatkan pemimpin ras umat manusia bernama Vox dengan sekali tebasannya saja dapat meratakan seluruh pasukan Raja Iblis. Tapi dengan efek samping ketika Vox menggunakan seluruh kekuatannya, maka ia akan berubah menjadi seorang bayi. Sedikit penjelasan aja ya tentang Vox, yang mana Vox ini adalah ayah dari Rosalie sekaligus raja dari dunia ini. Vox juga dijuluki dewa perang karena kekuatannya yang sangat overpower. Akan tetapi di balik kekuatan overpowernya dan julukannya sebagai dewa perang, Vox ini sangat terobsesi dengan keabadian. Sehingga karena keterobsesiannya ini pun Vox diam-diam bersekutu dengan Raja Iblis dan menyerang Seiya dan juga teman-temannya. Di sini kita diperlihatkan kekuatan Seiya dan Vox ini hampir setimpal ya teman-teman. Namun ketika Seiya ini benar-benar serius, terlihatlah perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Hingga iya, pada akhirnya Vox ini harus tusun. Dan inilah kata-kata terakhir dari Vox. Rosalie, aishiteiru. Ya, menurut Aing sebenarnya Vox ini memang gagal ya menjadi seorang raja. Tapi Vox tidaklah gagal menjadi seorang ayah. Yang oleh karena itu dengan kepergian ayahnya ini maka secara otomatis Rosalie lah yang akan menjadi seorang raja menggantikan ayahnya tersebut. Lalu scene pun berganti kepada Seiya yang menyuruh Lista dan para bocil untuk bersenang-senang sejenak sebelum melawan Raja Iblis. Sedangkan Seiya sendiri akan membeli beberapa perlengkapan seperti obat herbal, jirah dan juga hal-hal yang lain. Lista yang mendengar hal tersebut dari Seiya pun nampak gembira dan langsung mengajak para bocil-bocil ini berbelanja ya cuy ya. Hingga sore hari pun tiba. Lista yang sudah tiba di penginapan nampak heran ya cuy karena belum terlihat juga ini batang hidungnya si Seiya. Lista yang sudah menunggu lama pun pada akhirnya khawatir dan memutuskan untuk mencari sendiri Seiya ke seluruh penjuru kota. Tapi hal itu sia-sia. Semua orang yang ada di kota sama sekali tidak melihat kehadiran Seiya. Lista yang makin khawatir
memutuskan untuk pergi ke alam dewa dan menemui Dewi senior sekaligus pemimpin dari para dewa yang bernama Ishtar. Di sini Ishtar yang sudah mengetahui tujuan Lista untuk menemuinya pun memberitahu Lista tentang keberadaan Seiya yang tengah pergi ke kastil Raja Iblis seorang diri. Lista yang mendengar hal tersebut nampak tidak percaya ya, karena tidak mungkin gitu Seiya ini pergi ke kastil Raja Iblis tanpa melakukan persiapan dan latihan seperti biasa. Ishtar pun menjelaskan bahwa sebenarnya level Seiya itu sudah maksimal ketika Seiya melawan pasukan Raja Iblis. Karena kalau kalian sadar, semenjak latihan terakhir kan Seiya sama sekali tidak pernah mengucapkan kalimat ini. Lady Perfectory. Dan di sini juga Ishtar pun menjelaskan kenapa Arya ketika baru pertama kali melihat Seiya nampak terkejut dan terheran-heran. Jadi sebelumnya itu Seiya pernah sekali ya dipanggil ke isekai oleh Dewi Arya, tapi kepribadian Seiya di sini itu sangatlah beda dengan Seiya yang saat ini. Yang mana dulu itu kepribadian Seiya sangatlah terburu-buru dan menyerang musuh tanpa strategi. Ya mirip-mirip lah kayak si Rosalie, dan mungkin itu juga alasan kenapa Seiya sangat membenci cara berperang dari Rosalie yang gegabah. Balik kepada Seiya. Dulu itu Seiya berparti dengan laki-laki bernama Colt dan seorang wanita bernama Tanya. Nah, pada awalnya partinya ini sangat khawatir ya dengan kepribadian Seiya yang sangat barbar ini. Tetapi keraguan dan kekhawatiran mereka dapat ditepis dengan skill Seiya yang selalu bisa mengalahkan musuh-musuhnya tersebut. Hingga waktu melawan Raja Iblis pun tiba. Pada awalnya sih Seiya berhasil mengalahkan Raja Iblis ini ya cuy ya. Akan tetapi karena tidak adanya strategi yang pasti dan kurangnya informasi tentang Raja Iblis ini, party Seiya ini harus rata oleh Raja Iblis, termasuk Tanya yang harus ke lobby ketika Tanya ini tengah mengandung anak dari Seiya. So, selama perpetualangan Seiya ini diam-diam menjalin asmara ya dengan Tanya yang ternyata adalah reinkarnasi dari Dewi Lista. Ya, alasan saya melawan Raja Iblis seorang diri sekarang itu karena saya tidak mau kejadian yang sama itu terulang kembali ya para penonton. Saya tidak mau jika harus melihat rekan-rekannya ini menjadi korban karena kesalahan langkah yang diambil oleh Seiya. Sedangkan alasan saya pada awalnya tidak mau menerima bocil-bocil ikut kepada kelompoknya dan lebih memilih untuk dijadikan pembawa barang itu adalah karena Seiya juga tidak mau jika rekan-rekannya ini pergi ke lobby karena keputusan yang diambil oleh Seiya. Lista yang mulai teringat dengan ingatan di kehidupan masa lalunya pun tak kuat menahan air mata penyesalannya tersebut. Yang oleh karena itu Lista pun memutuskan untuk pergi menyusul Seiya meskipun sudah dilarang oleh Ishtar. Lalu scene pun berganti kepada Seiya yang tengah melawan Raja Iblis seorang diri. Dan tiba-tiba saja disusul oleh Lista dan juga para bocil. Seiya yang melihat kedatangan Lista ini sontak menyuruhnya untuk pergi. Tapi Lista yang sudah pada pendiriannya untuk membantu menolak hal tersebut. Seiya yang tidak punya pilihan lain pun melanjutkan pertarungannya dengan Raja Iblis. Tapi karena Seiya tidak memiliki pedang suci dan jirah suci yang merupakan persyaratan untuk melawan Raja Iblis, semua serangan Seiya ini sama sekali tidak mempan. Seiya yang tidak punya pilihan lain pun dengan terpaksa menggunakan skill Valhalla Gate untuk melobikan sang Raja Iblis. Ya meskipun kita semua sudah tahu bahwa nyawalah yang menjadi bayarannya. Namun karena sudah tidak ada cara lain ya Seiya pun tetap pada pendiriannya sehingga kini kita diperlihatkan nyawa Seiya yang sudah di ujung tanduk. Lista yang tidak mau kehilangan Seiya untuk yang kedua kalinya dengan terpaksa menggunakan haknya sebagai seorang dewi di dunia manusia ini, walaupun ganjarannya Lista akan mendapatkan hukuman dari alam dewa dan bisa saja gelar dewinya ini dicopot. Namun Lista sudah tidak lagi memperdulikan hal tersebut ya, karena yang lebih utama adalah keselamatan pria yang ia cintai. Dan ya benar saja Lista pun berhasil menyelamatkan nyawa dari Seiya, tapi ternyata Valhalla Gate ini tidak mempan untuk melobikan sang Raja Iblis. Seiya yang sudah tidak memiliki pilihan lain pun menggunakan Valhalla Gate versi kedua, yang mana kali ini Raja Iblis benar-benar sudah masuk ke dalam lobi. Namun kali ini Seiya sudah benar-benar tidak mempunyai harapan untuk disembuhkan lagi ya. Sekeras apapun Lista menyembuhkannya, takdir Seiya untuk pergi ke lobi sudah tidak bisa dihindari lagi. Dan saat di akhir-akhir hayatnya, Seiya ini baru menyadari bahwa Lista merupakan reinkarnasi dari Tanya, wanita yang ia cintai.
よかった。今度は助けることができた。Singkat cerita, meskipun Lista ini berhasil menyelamatkan dunia rank S, tapi itu semua sia-sia jika bayarannya adalah kehilangan pria yang paling ia sayangi. Hingga hari penghukuman Lista pun tiba, di mana hukuman Lista ini adalah Lista diwajibkan menyelamatkan dunia rank SS dengan kekuatan dewinya yang harus disegel. Dan jika Lista gagal menyelamatkan dunia rank SS, maka status dewi Lista ini akan dicopot. Lista yang berpikir menaklukkan dunia rank SS ini merupakan tugas yang mustahil, hanya bisa pasrah aja ya teman-teman. Akan tetapi di sini Dewi Ishtar memberikan kemudahan kepada Lista, yang mana Lista bisa kembali memanggil pahlawan yang tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah Seiya. Dan anime Shincho no Yusa pun berakhir. ステータスの最後にはこう記されていた。 Dan ya seperti biasa, pesan dari anime ini itu adalah jangan lupa bulbubub.